Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke modul 1 tentang konfigurasi router gateway. Sistem operasinya adalah mikrotik. Jadi kita anggap di sini router menggunakan mikrotik yang dimana langkah-langkahnya adalah pertama, setelah kita sudah pahami introduction kemarin yang kita bahas, kita akan lanjut ke konfigurasi gateway. Ini gateway ini berfungsi sebagai mengatur dan memberikan alamat IP pada jaringan lokal. Nah, langkah kedua, tolong ikutin langkah-langkah dengan seksama, teliti dan cermat agar tidak terjadi kesalahan. Tuh. Yang ketiga nanti adalah kita mendownload. Ya, sebelumnya kita sudah install VirtualBox ya di komputer atau di laptop kita, di PC atau di laptop kita. Nah, yang langkah ketiga ini, yang pertama kita download dulu mikrotik.com-nya, di FDI-nya ya, OS FDI-nya, image. Untuk FDI image-nya kita menggunakan 6.45.8 long term. Jadi di mikrotik.com. Nah, di sini. Nah, ini FDI image ini yang kita ambil, yang ini ya, 6.45.8 long term. Kita download ya. Setelah kita download ya, kalau untuk VirtualBox kita tinggal download di websitenya ini. Terus diambil, kalau menggunakan Windows kita pakai download di Windows. Kalau di Linux kita download di Linux-nya. Oke, saya tidak membahas masalah VirtualBox karena tinggal install aja ya, Oke, kita masuk ke langkah kedua. Jika sudah download, maka kita akan buka aplikasi VirtualBox. Jadi VirtualBox ya, langsung saja kita klik new ya, new. Kita buat di sini adalah mikrotik gateway. Ini type-nya kita buat Linux. Nah, ini biarin aja versi Linux-nya ya. Kita next saja. Di sini memori yang kita pakai nanti di VirtualBox nggak usah besar-besar, kita kasih aja 64 MB. Jadi 64 MB memorinya. Terus next scan saja. Nah, sampai di hard disk nih. Di hard disk ini kita menggunakan dia merekomendasikan 10 GB, tapi kita tidak merekomendasikan 10 GB. Nanti kita mungkin 7 ya, sekitaran itulah ya, atau 1 GB. Nah, nanti yang di sini kita pilih use an existing virtual hard disk file. Jadi kita ambil file yang kita download tadi. Jadi dalam hal ini saya mengambil letakkan downloadnya di mikrotik. Oke, open saja. Open, terus create. Nah, jika sudah selesai, dia akan membuat satu virtual di sini. Nah, kita bisa menginstal di sini. Kita klik new, kita install nanti Ubuntu, klik new, kita install nanti CentOS, klik new, kita install Debian. Nah, langkah selanjutnya adalah kita startkan saja. Langkah sebelumnya kita akan setting dulu. Nah, setting dulu ya. Boleh kita nyeting klik kanan, setting, atau kita ngambil dari sini settingnya. Boleh. Yang penting tanda birunya di mikrotik gateway. Oke. Nah, di sini karena storage-nya sudah kita ada dua langkah sebenarnya. Langkah pertama storage ini sudah kita ambil tadi ya, ada pengaturan di awal. Terus ada network. Nah, karena berhubung ada network, ada 3 LAN tadi. Yang pertama LAN ke internet, yang kedua LAN ke server, dan ketiga LAN ke klien. Kita sudah bahas kemarin di introduction tadi ya, kita bahas. Nah, untuk adapter 1 kita masukin, kita atur
attach to-nya ke bridge ya, ke bridge. Nah, fungsi dari bridge ini akan dia mengambil atau men-sharing internet dari laptop kita atau PC kita nanti. Nah, dalam hal ini dalam hal ini ya kita harus dulu ke internet ya. Laptop kita atau PC kita terhubung ke internet. Nah, langkah kedua nanti adalah allow all ya. Di sini kan saya karena menggunakan wireless dia, ini wireless ya. Kalau dia menggunakan adapter ya nanti dia menggunakan Realtek adapternya. Adapter ini ya, colokin ke LAN gitu. Terus yang tab kedua adapter 2. Jadi kita enable dia. Nah, di sini kita karena jaringan internal, kita tidak ke internet, kita jaringan internal, kita masukin ke jaringan internal network. Nah, ini langkah kedua untuk melakukan untuk promiscuous mode-nya. Langkah ketiga, tab ketiga, ini enablekan juga adapter ketiganya. Nanti LAN ini nanti adapter 2 nanti ke server ya. Adapter kedua nanti ke server, adapter ketiga nanti kita buat ke klien. Gitu. Terus di sini kita allow-kan saja. Jika sudah seperti ini, ya, kita oke-kan saja. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk settingan di VirtualBox. Tinggal kita install. Klik start saja. Klik close start aja. Ini langkah keberapa tadi ya? Lihat di modul satunya ya. Modul satunya klik start ya. Nah, dia akan otomatis dia langsung install sistem operasi Mikrotik-nya. Jadi kita masuk login sebagai admin karena default Mikrotik itu admin ya. Untuk loginnya, passwordnya kosongkan saja, enter. Ya, kita cek apakah kita sudah mendapatkan IP di Mikrotik tadi yang sudah kita share di sini ya, di laptop kita. Dengan ketikkan IP ADDR print ya, address yang dipanjangin lah ya, address print ya. Ini perintah ini untuk melihat apakah IP kita sudah masuk. Kita sudah diberikan oleh tetheringan atau hotspot kita di HP. Oke, kita sudah mendapatkan IP di Ether 1 tadi ya. Kita kan buatnya di Ether 1. Nah, kita mendapatkan IP 43.90 ya. Nah, itu. Nah, gitu juga tadi saya lupa tadi untuk di routernya kita, kalau yang belum download Winbox, dulu di jaringan komputer kita sudah bahas Winbox ya. Nah, kita tinggal download Winbox. Kalian menggunakan sistem operasi 64 atau yang 32, nah, itu yang kalian nanti lihat. Nah, untuk mengetahui apakah laptop kalian itu 32 bit atau 64 bit, kita tinggal buka lambang Windows di keyboard berbarengan ya, bersamaan dengan R ya. Windows R, Windows plus R ya, Windows plus R. Nah, begitu ya. Nah, ketikkan di sini DXD Diax ya. DXD Diax-nya diagnosa Direx diagnosa ya, kalau nggak salah ya. Oke. Ini tidak ada di modul ya. Saya tambahin aja. Nah, kita akan melihat di sini apakah 64 atau 32 bit. Nih ya, 64. Di operating sistemnya 64 kita menggunakan. Kalau dia 32 ya download yang 32. 64 dia nggak support. Sebenarnya kalau untuk 64 32 bisa saja. Gitu ya. Nah, next saja, langsung kita masuk ke, setelah dapat IP ya, kita cek jaringannya dulu.
Kita cek jaringannya dulu. Kita ping google.com. Nah, jika sudah replay seperti ini, ada replaynya says titelnya 56, tidak request timeout ya. Request timeout berarti tidak connect ya. Berarti HP kalian tidak terkoneksi internet atau paket ya, atau paket kalian habis ya. Itu saja sebenarnya. Oke, jika sudah selesai, nah kita tinggal buka Winbox. Oke, kita tinggal buka Winbox-nya. Oke, di sini sudah tertera 4390, IP-nya 192.168.43.90. Tinggal kita login sebagai admin, passwordnya kosong, connect. Oke, sampai di sini kita masuk ke tahapan keempat, yaitu mengetikkan IP address. Ini kita udah login ya, itu langkah keempat tadi. Nah, kita masuk ke IP address-nya, ngatur IP address-nya di langkah ini ya, langkah ini. Untuk konfigurasi network itu ada dua cara. Pertama, setting Winbox dengan perintah, sebenarnya sama saja, tergantung mana yang nyaman saja dalam hal kita mendeteksi. Yang ada yang dua. Pertama bisa MAC address, yang kedua adalah bisa kita menggunakan IP. Nah, untuk selanjutnya kita coba setting IP gateway-nya ya, atau IP yang kita untukkan ke klien. Nah, ini tadi caranya adalah IP, klik address. Sebenarnya bisa saja kita menggunakan command line ya. Di sini nih, IP address add ya, di add, terus address ya, berapa IP-nya, terus nanti. Nah, cuma ini lama ya. Kalau kalian pakai seperti ini ya tidak smart sebenarnya. Tidak terlalu familiar kalian ya dengan teks hitam. Nanti ketika kalian nanti masuk ke modul kedua, nanti kita mencoba konfigurasi DNS di Debian. Nah, itu full teks hitam ya, seperti ini hitamnya. Oke, nanti kita coba. Yang pertama adalah misalnya ya, IP address tadi ya, saya ulangi, set IP address add. Nah, di sini addressnya kita buat kemarin topologinya 192.168.10.1 ya, 1 per 29. Lihat lagi di modul introduction ya. Nah, posisinya adalah bukan di ether 1 ya. Ingat di interface ini jangan lupa ya, nanti bentrok dia di ether 2. Jadi LAN kedua adalah ether 2. Nah, jika sudah, apply-kan saja, dia akan membentuk network sub 192.168.10.0. Nah, ini yang kita bahas masalah subnetting. Jadi, subnetting ini sudah dipelajari di jaringan komputer ya, masalah subnetting. Kenapa dia ada 29 ya, subnetting itu ya. Terus, selanjutnya kita tidak membahas itu, kita oke-kan saja. Oke. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga, addressnya kita tambahin 192.168.10.20 ya, 20.1 ya. Kenapa saya pakai 1? Karena ya 1 untuk si admin ya, di router ya, untuk satu alamat di router ini ya. Nah, masukin interface-nya di ether 3. Play. Oke. Nah, ini dia ya. Lupa saya per 4 ya untuk klien. Oke. Nah, sudah terbentuk 3 IP di sini. IP pertama nanti untuk internet, IP kedua nanti untuk ether 2 ini untuk nanti ke server, untuk yang ketiga nanti ke klien. Oke. Kita masuk ke ini sudah. Oke, kita masuk ke NAT ya, untuk firewallnya. Nah, NAT ini fungsinya
cara set konfigurasi NAT IP firewall ya, IP firewall di NAT, tab NAT ya. Nah, NAT ini kepanjangannya adalah network address translation. Jadi dia mentranslate dari network lokal. Jadi ada transisi nanti dari network lokal menuju ke internet gitu. Ya, seperti itu kira-kira ya. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba membuat DMZ. Bentar, kita membuat apa ya? Supaya klien itu terkoneksi ke internet, ya, terkoneksi ke internet. Nah, kita akan setting seperti ini, sertnet-nya, ya. Ini sebenarnya kita bisa saja kita bagi satu-satu dengan IP address tadi ya. Misalnya untuk 192.168.10.20 lah ya untuk klien ya. .10 untuk interface. .0 per 29. Jadi maksudnya di sini adalah chain ya. Chainnya itu aturan ya, sertnet dari sertnet apapun yang dari IP 192.168.10.0 per 29 menuju ke internet ya, di atas 1 tadi ya. Actionnya adalah masquerade. Jadi masquerade ya, pergi ke tab action ya. Masquerade. Jadi masquerade-nya membungkus IP lokal menuju ke yang ibaratnya gini ya. Kita mau ke bandara gitu kan. Kita naik Gojek gitu misalnya kan. Mau ke Jakarta gitu. Kita pergi ke bandara dulu, nanti pesawat itu yang dikatakan tadi. Itu bisa sampai ke Jakarta. Itu bisa sampai ke internet ya. Oke, kita apply-kan saja. Oke. Nah, langkah selanjutnya DMZ. Ya, langkah selanjutnya DMZ. Nah, DMZ ini Delimited Zone adalah kependekan dari Delimited Zone, suatu area yang digunakan berinteraksi dengan pihak luar. Jadi ada pihak luar nanti yang masuk ke komputer kita gitu. Termasuk laptop kita ini adalah pihak luar ya. Karena IP-nya IP internet ya. Kita anggap bahasanya IP yang dikasih oleh provider kita itu IP internet. Jadi seperti itu. Dari pihak luar. Yang kita bahas kemarin topologi yang ada di atas ya. Ada internet, klien internet menuju ke internet gitu. Nah, itu kalian perhatikan lagi di introduction. Nah, begitu. Selanjutnya dia ngedirect ya. Apapun yang masuk, nah jadi seperti ini rule-nya ya. Rule-nya seperti ini ya. Kita tambahkan lagi ya. Saya ulang lagi nih. Add ya. Destination NAT, apapun yang masuk destination menuju ya, menuju ke router kita, apapun yang dari luar menuju ke router kita, nanti kita akan ya kita lihat IP-nya dulu ya, lupa ya tadi ya. IP tunggu bentar ya. Kita lihat IP ini dulu ya. Nah, IP kita 43.90. Berarti kita membuat di sini destination-nya adalah 192.168.43.90. Jadi maksudnya begini, apapun yang dari internet menuju ke router kita ya, menuju ke IP 192.168.43.90, apapun itu yang masuk ke dalam IP ini ya, dengan protokol TCP ya. Nah, di sini kita bisa membuat ya web misalnya ya. Destination webnya 80. Ini untuk web, untuk SSH-nya 22 ya, seperti itu. Untuk yang remote ya, bisa saja kita tidak menggunakan port. Jadi kalau kita tutup ini, kita buka lah ya 80.2.2. Nah,
Sampai di sini generalnya. Menuju port 80, apapun yang mau ke alamat ya, ke alamat menuju gerbang ya. Misalnya port ya. Tujuannya ke 80 atau ke 22. Jadi alamat IP, dari alamat IP itu ibaratkan rumah. Di dalam rumah itu ada kamar gitu. Jadi kamarnya itu 80 ini. 80 22. Jadi port destinasinya, jadi servisnya ya, servisnya sebenarnya ini port nih. Ini kalian hafal aja lah ya di masalah port ya. Dengan action ya, dengan action destination NAT ya, kita arahkan nanti dia ke IP server. Jadi 192.168.10 titik ya 10 ya 10 untuk ke server ya, ke 10. Apakah kita ngarahkan, nah kita kemarin sudah kita bahas masalah server, ada 3 server. Pertama server web server, yang kedua yang pertama DNS server, yang kedua web server, yang ketiga FTP server. Karena IP1 sudah dipakai ya, 192.168.10.1 sudah dipakai router, kita akan membuat 2. Jadi kita akan ke DNS dulu ya. Jadi saya ulangi lagi, apapun yang menuju destination kan menuju ya, menuju ke IP ini, ke IP yang kita IP address yang untuk internet tadi, dengan TCP ini transfer control protokol ya. Apapun yang masuk ke dalam jaringan harus protokol ya, harus di protokol. Terus dengan 80 22 atau bisa saja untuk DNS 53 portnya. 53 misalnya. Saya itu. Tapi nggak usah lah ya. Ya udah buat aja lah. Nah, akan diarahkan ke IP server, ke IP DNS server. Nih. Oke, begitu ya. Kalau sudah apply-kan saja. Oke. Sampai di sini kita masuk ke tahapan. Nah, keterangan gambar di atas adalah apapun yang masuk ke dalam router. Nah, itu tadi yang kita bahas tadi. IP tujuannya adalah 192.168.19 dengan port 80 atau 22 atau 53 DNS tadi, di forward atau diarahkan, menuju apapun yang masuk ke IP 192 dengan port 80 atau 22, diarahkan atau di forward langsung ya, istilahnya. Saya mau ke tempat misalnya ke Jakarta ya, berarti saya harus menuju airport dulu gitu, itulah istilahnya. Sampai di sini kita sudah melakukan konfigurasi firewall DNZ atau forwarding web server. Nanti begitu juga dengan SSH FTP server, SSH FTP server, mail server, tinggal kita mengikuti langkah-langkah di atas. Jadi seperti itu. Ya, semua selamat mengerjakan, semoga sukses. Assalamualaikum. Sampai di sini sudah selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.